bener Bu. Kapan? Jadi yang olahraga badannya sekarang kakaknya ya, karena materinya agak berat. Membicarakan angka sekarang. Jadi judulnya hari ini adalah kita belajar sama-sama tentang memahami hasil laboratorium gula darah, kolesterol, sama fungsi dari ginjal. Kita bahas satu-satu dulu ya Bu ya. Mungkin udah sering dipresentasikan juga masalah gula darah dan diabetes ini. Jadi kalau diagnosa DM itu ditegakkan jika gula darah puasa atau GDP itu lebih dari 126. Nah puasa itu definisinya nggak ada asupan kalori minimal 8 jam. Jadi selama 8 jam itu tidak makan sama sekali, cuma boleh minum air putih tok. Betul. Atau gula darah 2 jam setelah TTGO. TTGO itu tes glukosa oral. Jadi kita dikasih beban glukosa 75 gram atau setara misalnya 2 sendok makan, kasih air putih, diaduk kita minum. Nah setelah itu 2 jam setelahnya dites gula darah kita itu lebih dari 200 dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemi dan kadar HbA1c-nya. Jadi di pemeriksaan yang dari lab itu kan ada ya HbA1c itu nilainya lebih dari 6,5. Nah itu dibuka aja ya. Itu dikatakan dia menderita diabetes. Nah ini angkanya yang bawah itu. Jadi kalau misalnya salah satu aja dia positif, jadi HbA1c lebih dari 6,5 atau gula darah puasa lebih dari 126 atau gula darah sewaktu atau TTGO-nya lebih dari 200, itu berarti dia sudah masuk diabetes. Tapi kalau misal belum memenuhi kriteria itu, tapi kok ya nggak normal, dan normalnya itu HbA1c-nya di bawah 5,7, itu berarti masih normal. Terus gula darah puasanya di bawah 99, antara 70 sampai 99 ya. Karena kalau di bawah 70 itu hipoglikemi ya. Itu berarti masih normal. Atau gula darah yang selakunya itu kurang dari 140, itu dia masih normal. Kalau di antara itu jadi normal ya enggak, diabetes ya enggak, itu berarti masuknya prediabetes. Jadi angkanya HbA1c-nya 5,7 sampai 6,5. Kayak gitu. Ada yang bawa hasilnya kemarin enggak? Ada. Saya pinjam satu ya. Ini atas nama Ibu Siti Hanifah. Saya lihat, oh ini nggak ada gulanya, coba yang ada gulanya. Ini punya Ibu Bapak Sularjo. Ini gula darah puasanya 150 berarti masuk yang mana? Yang diabetes. Nah, jadi lebih dari 126. Terus HbA1c-nya 11, berarti masuk ya lebih dari 6,5, berarti diabetes karena lebih dari 11. Gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau yang lebih mudah dicek itu kan DGS ya. Biasanya kalau untuk ini minta cek semisal lebih dari 200 ya udah DM gitu. Atau enggak gula darah puasa lebih dari 126 ya udah DM kayak gitu. Kalau di klinik adanya cuma DDP sama DGS. Kalau misalnya HbA1c itu dia menandakan terkontrol apa enggaknya DM-nya. Itu makanya diceknya di
kayak gini. Gitu, next. Nah sekarang yang prediabetes. Jadi prediabetes ini merupakan faktor risiko terpenting dari DMD kedua dan merupakan istilah yang digunakan untuk individu yang kadar glukosa atau HbA1c-nya tidak memenuhi kriteria DM, tapi memiliki metabolisme karbohidrat yang abnormal. Jadi sebenarnya prediabetes itu belum DM, cuma metabolismenya udah nggak bagus, gitu. Next. Nah sekarang kita bicara tentang terapinya ya. Ini adalah farmakologis atau yang tanpa obat sama farmakologis. Nah kalau yang farmakologis kenapa saya taruh atas ini ada maksudnya karena supaya pasien-pasien yang DM dan prediabetes itu nggak langsung minum obat. Kita kejar dulu yang atas. Jadi edukasi itu seperti kita ini belajar sama-sama tentang DM. Terus aktivitas fisik sama nutrisi. Jadi supaya nggak langsung obat. Terus baru yang farmakologi, obat diabetes sama insulin itu baru pilihan kedua setelah 3 sampai 4 bulan terapi yang farmakologis dia udah nggak mempan lagi gitu. Next. Nah ini ya Bu ya, rekomendasi latihan fisik untuk penyandang DM. Jadi untuk olahraga itu ada 3 macam Bu. Yang pertama aerobik, yang kedua resistensi atau angkat beban, yang ketiga fleksibilitas. Kalau kayak senam seperti ini itu masuknya aerobik. Aerobik itu yang dilatih otot jantungnya, gitu. Terus kalau misalnya cuma aerobik tok itu belum cukup, karena yang harus dipakai itu ototnya. Makanya kita juga tetap harus butuh yang namanya latihan beban. Latihan beban itu bisa pakai berat badan kita sendiri, jadi sit up, push up, squat kayak gitu, atau ditambah pakai beban dari luar, jadi pakai dumbbell yang pink itu loh Bu, atau hitam juga ada ya. Masa kalau Mbak Kakak pakai pink kan ya, gitu. Sama fleksibilitas. Fleksibilitas itu pergerakan statis atau dinamis. Jadi kayak misalnya yoga kayak gitu. Jadi semisal Bapak Ibu olahraganya cuma di sini, berarti kurang. Kalau di sini kan cuma sebulan sekali ya. Kurang banget, padahal seminggu harus 3 kali. Gitu. Dan masing-masing itu harus mengandung unsur 3 ini. Jadi misalnya jenengan semangat di rumah olahraga, nanti pertama peregangan dulu supaya otot-ototnya nggak kaku, supaya relax dulu. Habis itu jogging lari kecil-kecil. Dan harus itu latihan beban. Nah itu udah mengandung 3 unsur olahraga ini. Karena kalau misalnya cuma jogging tok, itu masuk ototnya lama-lama habis. Karena nggak dilatih ototnya, gitu. Makanya banyak pasien-pasien yang berobat di klinik itu bilangnya, "Dok, saya udah olahraga, tapi kok lutut saya masih sakit ya?" Gitu. Terus saya tanya, olahraganya apa Bu? Gitu. Jogging katanya. Cuma jogging aja, iya. Ya berarti kurang. Karena kalau masa ototnya nggak ada, kita paksa buat kerja, ya kena apanya? Sendinya. Kayak gitu. Makanya tetap latihan otot harus ya, wajib hukumnya, supaya tulang kita, sendi kita nggak kena, nggak sakit. Seperti itu. Next. Sekarang tentang obat yang anti diabetes. Nanti yang kita bahas cuma 3 tok yang sering dipakai di klinik ya. Yang pertama metformin. Ada yang pakai metformin ya? Metformin
metformin ini dia fungsinya buat meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi supaya gulanya bisa dimasukkan ke dalam sel, jadi bisa dipakai sama tubuh. Nah, kelebihannya dia itu efektif, tidak bikin hipoglikemi. Jadi jarang sekali pasien-pasien yang minum metformin terus lemas karena hipoglikemi, itu jarang. Terus efek sampingnya biasanya mual, diare. Ada yang mual sama diare minum metformin? Enggak ada ya? Terus minumnya itu sesudah makan. Terus titrasi bertahap. Jadi kalau semisal udah tercapai target kita, nanti bisa diturunkan dosisnya pelan-pelan. Kayak gitu. Tapi harus dihindari oleh pasien yang LFG-nya atau GFR-nya kurang dari 30. Nah, di sini kan ada yang paling bawah EGFR. Ini kalau semisal angkanya kurang dari 30, ini nggak boleh minum metformin karena dia sangat membebani ginjal. Gitu. Oke, next. Terus yang kedua, sulfonylurea. Sulfonylurea ini contohnya kayak glibenclamid, terus glibepirid. Ada ya yang menunjuk glibepirid ya. Glibenclamid juga ada ya. Nah, ini dia mekanismenya, dia merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan produksi insulin. Kelebihannya dia poten, jadi sangat efektif, lebih efektif dibandingkan metformin. Tapi dia punya keterbatasan, jadi bisa menyebabkan risiko hipoglikemi. Jadi biasanya pada simbah-simbah yang udah sepuh banget itu, biasanya nunjuk glibepirid nggak makan. Nah itu gula darahnya langsung drop, tinggal 30, tinggal 20, kan itu lemas banget ya, sampai keringat dingin, pingsan kayak gitu. Nah itu makanya catatannya itu hati-hati pemberian glibepirid, glibenclamid pada lansia sama pasien-pasien yang punya gangguan ginjal sama hati. Karena kalau misalnya punya gangguan ginjal sama hati, obatnya itu beredarnya di dalam tubuh itu lama, jadi nggak dikeluarkan. Kan biasanya obat itu dikeluarkan lewat urin ya. Nah itu nggak dikeluarkan, jadi kadar obat di dalam darahnya tinggi, makanya risiko hipoglikemi itu tadi. Next. Nah terus selanjutnya akarbose. Akarbose kayaknya nggak ada ya, kita nggak ada sebenarnya. Tapi dia itu fungsinya buat mengendalikan gula darah habis makan, jadi postprandial. Makanya pasien-pasien yang dia gula darahnya bagus, tapi kok gula darah setelah makannya tinggi, itu kita tambahkan akarbose ini. Tapi biasanya pasiennya nggak betah minum ini karena dia bikin kembung, begah, kayak gitu. Terus ngentutan kayak gitu, karena gas di dalam ototnya dia jadi meningkat, jadi begah banget minum akarbose ini. Dia diminumnya saat suapan pertama, jadi pas makan langsung minum obat gitu. Oke, next. Oke, tadi tentang gula ya. Gula ada yang mau ditanyakan dulu, badan? Enggak ya, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang lipid atau lemak. Lemak ini penyakitnya kita sebut dislipidemia, kelainan metabolisme lipid atau lemak yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Jadi di darahnya itu lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol total, terus kenaikan kolesterol LDL, dan atau kenaikan trigliserid, serta penurunan kolesterol HDL. Nah, jadi yang tiga di atas itu jahat, yang HDL itu baik. Makanya HDL itu harus tinggi angkanya. Gitu, next.
siapa aja yang harus di screening untuk pemeriksaan kolesterol? Yang pertama, laki-laki usia 40, terus perempuan usia lebih dari 40. Terus ini ada diabetes mellitus, ada hipertensi. Terus yang paling patok harmonis atau paling khas yang ada stigmata of dyslipidemia itu. Jadi ada santelasma sama arthros cornea. Next. Nah, santelasma itu kayak gitu, Bu. Jadi ada kayak kuning-kuning apa nih? Lipatan-lipatan matanya ada lemaknya. Orang-orang yang punya kayak gini kalau dicek kolesterol pasti tinggi. Terus sama ini namanya arthros cornea. Jadi di hitam-hitam mata itu, di lingkaran pinggirnya itu warnanya putih. Itu dia karena penumpukan lipid juga. Makanya biasanya kalau dicek pasti kolesterolnya juga tinggi. Nah ini ya. Sekarang langsung kita bacakan yang punya Pak Sularjo ya. Ini Bapak Sularjo kolesterol totalnya 211. 211 berarti termasuk tinggi. Karena yang kita mau kolesterol itu di bawah 200. Kalau semisal 211 kan lebih dari 200 ya, berarti kolesterolnya termasuk tinggi. Terus LDL-nya ini 121 berarti mendekati optimal. Nah kalau untuk LDL ini nanti kita kasih perhatian khusus ya Bu ya, karena setiap orang targetnya bakal beda. Terus HDL ini 42 berarti normal ya, tapi kurang karena kita mintanya lebih dari 60, itu yang optimal gitu. Terus trigliseridnya 240 berarti tinggi. Nah kalau misalnya 241 ini sebenarnya pakai statin juga masih bisa. Nanti yang kita kasih obat yang kayak fibra kayak gitu yang ekstrim tinggi, jadi yang di atas 500 kayak gitu baru kita kasih obat lain yang selain statin gitu. Monggo mau misalnya mau di foto boleh buat catatan. Jadi kalau di klinik biasanya kalau yang dicek yang di stick itu buat screening awal aja. Jadi misalnya di atas 200 berarti harus ngecek selanjutnya LDL sama triglyceride ini gitu. Walaupun kalau misal di atas 200, misalnya di atas 200-nya banyak ya, jadi 250, 250 gitu kita udah langsung kasih statin. Nah kenapa kok lipid atau lemak ini penting? Karena dia masuk dalam ini metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome itu ditandai oleh visceral obesity. Jadi coba diukur lingkar perutnya, lebih kalau cewek lebih dari 80 atau kalau cowok atau laki-laki di atas 90 cm. Ini tanda paling khas dari sindrom metabolik. Terus ada hipertensi, resistensi insulin, TG-nya tinggi, HDL-nya rendah, itu berarti sudah masuk metabolic syndrome. Nah, kenapa kok metabolic syndrome ini harus kita atasi? Karena dia komplikasinya banyak, nanti ke ginjal, nanti ke jantung. Nah ini tadi kenapa kok LDL ini penting, harus banget kita turunkan. Karena LDL ini dia bikin si pembuluh darah itu mengalami sumbatan. Jadi awalnya cuma tensi aja, lama-lama muncul fatty streak, terus habis itu ada
fibrosis plak, kemudian trombosis atau nyumbat, pembuluh darahnya jadi nyempit dan juga ada yang menggumpal di situ. Next. Nah, ini kalau untuk pengobatan dari LDL, ini dia tergantung sama faktor risikonya. Jadi dosisnya itu enggak semua sama, simvastatin 20 mg kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi disesuaikan lagi sama risikonya. Terus targetnya juga beda-beda. Yang optimal itu kan paling enggak di bawah 100 ya LDL ya. Kalau semisal udah ada misalnya riwayat stroke atau riwayat gagal ginjal atau riwayat serangan jantung, itu target kita udah bukan 100 lagi, tapi kalau bisa malah di bawah 70. Jadi supaya untuk mencegah terjadinya serangan yang berulang kayak gitu. Makanya nanti pengobatan statin pada pasien-pasien yang risiko tinggi itu nggak bisa setelah LDL-nya normal terus langsung kita stop. Jadi ada maintenance-nya. Terus sama ya, untuk pengobatan itu diawali dengan modifikasi gaya hidup dulu. Jadi nggak langsung obat ya. Okay, next. Nah, ini untuk pasien-pasien yang high intensity, jadi yang punya riwayat stroke, serangan jantung atau gagal ginjal, ini kita pakainya udah bukan simvastatin lagi. Sebenarnya harusnya udah atorvastatin karena dia lebih tinggi potensinya daripada si simvastatin. Cuma kalau di klinik belum ada ya, karena juga harganya mahal ya. Gitu. Makanya kalau udah ada kayak itu kan biasanya kita rujuk ya Bu ya. Nah terus ini efek samping dari simvastatin. Jadi tidak ada satupun obat yang 100% aman. Termasuk paracetamol. Paracetamol aja ada efek sampingnya. Kayak gitu. Efek sampingnya paracetamol kan toksik buat liver. Gitu. Nah, statin ini juga sama, dia juga punya efek samping. Efek sampingnya itu kardiomiolisis sama miopati. Jadi kalau habis minum statin, simvastatin terus badan pegel-pegel, nah itu efek samping dari simvastatinnya itu. Jadi sebisa mungkin ya kita menurunkan kolesterol tanpa obat. Gitu. Jadi dari pola makan, olahraga, gitu. Nah terus efek samping dari simvastatin itu dia akan meningkat jika diminum bersamaan sama obat-obat ini. Jadi antibiotik, terus obat-obat jamur, terus ini biasanya amlodipin, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang muncul amlodipin sama simvastatin, kalau bisa jangan bareng. Jadi simvastatinnya itu diminumnya kalau pas habis makan sore, nanti amlodipinnya diminumnya sebelum tidur malam. Gitu, untuk mengurangi risiko dari efek samping si simvastatin ini. Terus kalau semisal udah minum obat kolesterol, nanti kapan harus dicek lagi? Itu. Jadi paling enggak kurang lebih 4 weeks atau 4 minggu. Gitu. Jadi jangan nanti ini dikasih simvastatin, minggu depan pas kontrol minta dicek kolesterol lagi, jangan ya. Karena enggak ada gunanya. Walaupun turun itu hoax, nanti jangan kalau udah lega duluan padahal sebelumnya masih belum aman angkanya. Begitu. Jadi paling enggak sebulan baru bisa kita evaluasi kira-kira simvastatinnya tadi manjur apa enggak, terus kapan perlu di stop kayak gitu. Nah ini yang tadi ya targetnya kalau yang optimal itu di bawah 100, tapi kalau udah ada gejala seperti yang disebutkan tadi di bawah 70 LDL-nya. Ini kalau yang punya
Pak Sularjo ini LDL-nya di apa? 121. Berarti sebenarnya masih normal, cuma harus diturunkan lagi jadi 100 kayak gitu, karena Pak Sularjo ini ada faktor risiko, jadi ada DM-nya, makanya targetnya makin rendah gitu. Jadi 100 di bawah 130 masih belum aman gitu ya. Next. Oke, sekarang ginjal ya. Jadi ginjal kita itu posisinya ada di pinggang bagian belakang. Makanya kalau sakit ginjal biasanya boyoke sakit pegel kayak gitu. Sebenarnya ada dua, kanan dan kiri. Fungsinya fungsi dari ginjal yang pertama bertugas mencuci darah. Mencuci darah itu maksudnya racun-racun, obat-obatan, dan zat-zat yang udah nggak diperlukan dari tubuh semuanya disaring, dibuang, dikeluarkan lewat ginjal. Terus nanti jadi pipis, jadi urin. Terus yang kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh. Terus memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Terus yang keempat memproduksi hormon EPO atau eritropoietin, yaitu fungsinya buat membantu pembuatan sel darah merah. Makanya pada pasien-pasien yang udah gagal ginjal biasanya anemia karena sel darah merahnya kurang. Terus mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Nah, makanya pasien-pasien yang gagal ginjal juga biasanya ada risiko osteoporosis karena vitamin D-nya kurang juga kayak gitu. Nah, penyebab kerusakan ginjal itu yang paling utama 42% itu adalah dari diabetes. Terus yang kedua paling banyak karena hipertensi 29%. Makanya penting banget mengontrol tensi sama gula supaya tidak sampai komplikasi ke ginjal. Nah, ini diabetes dan ginjal. Jadi kenapa kok pasien diabetes risiko tinggi buat gagal ginjal? Nah, itu adalah mesin penyaringnya yang di dalam ginjal ya. Yang kiri itu ginjal yang sehat, yang kanan itu ginjal yang sakit. Pada penderita diabetes, pada penderita diabetes yang tidak terkontrol itu saringannya itu dol. Jadi protein besar itu dia lolos, kan harusnya protein diserap sama tubuh lagi, tapi karena saringannya bocor, proteinnya itu masuk dalam urin gitu. Nah, makanya selain pemeriksaan ureum kreatinin, nanti di sini juga ada protein urin kayak gitu. Nah, akibat ginjal tak lagi bekerja, ini harus dilakukan cuci darah atau transplantasi cangkok ginjal. Jadi cuci darah ini biasanya seminggu 2 kali di cover BPJS ya. Tapi alhamdulillahnya di cover sama BPJS. Tapi kabar buruknya antriannya banyak. Jadi misalnya harusnya seminggu 2 kali, mungkin nggak bisa seminggu 2 kali karena pasien gagal ginjal ini adalah beban terberat dari BPJS yang menghabiskan anggaran ya. Biasanya kalau bayar mandiri itu kan sekali cuci darah 1 juta sekarang, 1 juta sekali cuci darah. Dan seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, setahun, nah, udah nggak bisa dibayangkan ya. Dari segitu pengeluaran BPJS untuk pasien-pasien gagal ginjal. Makanya kita jaga kesehatan kita kontrol tensi sama gula darah kita supaya nggak jatuh dalam keadaan gagal ginjal ini. Next. Nah, akibat kerusakan ginjal ya itu tadi, jadi tensinya tinggi.
sitriol atau vitamin D. Terus gangguan seksual, penyakit jantung koroner, kayak gitu. Next. Nah, coba di screening masing-masing apakah Anda beresiko? Apakah Anda memiliki tekanan darah tinggi? Ya. Apakah Anda menderita diabetes? Tidak. Apakah kelebihan berat badan? Tidak. Apakah merokok? Tidak. Apakah berusia lebih dari 50 tahun? Apakah punya keluarga yang riwayat penyakit ginjal? Apakah pernah riwayat sakit ginjal sebelumnya? Belum berdiagnosis atau baru ginjal? Nah, tapi sayangnya kalau cuma satu aja dari pertanyaan di atas jawabannya iya, berarti harus cek GFR itu tadi. Tapi di sini udah ada semua ya, Bu ya. Next. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama melakukan pemeriksaan LFG atau GFR itu tadi, EGFR, untuk mengetahui bila terjadi penurunan. Terus yang kedua pemeriksaan albumin urin atau protein urin untuk mengetahui jika ada kebocoran itu tadi. Next. Nah, apa itu LFG atau GFR? Itu adalah banyaknya volume darah yang disaring oleh ginjal dalam satu waktu. Untuk melakukan fungsinya, ginjal memerlukan darah yang banyak, sekitar 20 sampai 25 volume darah yang dipompa oleh jantung masuk ke ginjal. Nah, sekitar 120 darah per menit disaring glomerulus. Glomerulus itu satuan terkecil itu tadi. Next. Nah, pentingnya mengetahui GFR, kita dilihat masing-masing ya. Yang paling bawah ini, kalau misalnya normal itu angkanya di atas 90. 90 itu berarti normal. Terus kalau misalnya 60 sampai 89 tanpa kerusakan ginjal itu juga masih normal, masih nggak apa-apa. Tapi optimalnya di atas 90 itu tadi. Terus kalau semisal ada angka 60 sampai 89 tapi protein urinnya yang diurinalisa paling bawah itu albumin ini, dia angkanya tinggi, ada tulisannya H. Nah, itu berarti udah harus hati-hati karena sudah mulai ada kebocoran gitu. Kalau semisal kurang dari 60 berarti sudah ada kerusakan ginjal, sudah ada gagal ginjalnya. Kalau 3 bulan dicek angkanya di bawah 60 terus berarti sudah dinyatakan sakit ginjal kronis gitu. Next. Nah, ini ginjal yang normal versus ginjal yang sakit. Jadi kalau ginjal yang normal itu ukurannya normal ya. Jadi fungsinya baik, ukuran normal, tidak ada protein urea atau protein ureanya ini di angka normal. Terus kalau ginjal yang sakit berarti fungsinya nurun, ukurannya berkurang atau mengecil, sama ada protein ureanya. Jadi protein ureanya baik gitu. Nah, albumin seperti tadi ya, harusnya nggak ada di urin karena dia harus diserap lagi. Tapi kalau ada berarti ada kebocoran. Nah, ini cara menghitung GFR ya. Sebenarnya rumusnya kayak gini. Mumet ya Bu ya, saya juga mumet. Tapi kalau kalkulasinya diet, exercise, mengurangi rokok, sama
itu berat badan. Next. Terus sebenarnya harus diperiksa sistatin C itu tadi, tapi karena pemeriksaannya mahal dan nggak semua center ada, makanya kalau di lab ini cuma periksa ya urin kreatinin sama EGFR. Sebenarnya urin kreatinin itu juga buat ngitung ini tadi, makanya yang kita lihat cuma yang EGFR-nya itu tadi gitu. Sama itu tadi HbA1c, lipid, tekanan darah juga harus dipantau. Nah, targetnya untuk mengontrol tekanan darah itu tadi diusahakan tekanan darah itu di bawah 130 per 80. Ada yang masih lebih tekanan darahnya? Masih ya, banyak ya. Nah, itu berarti harus lebih giat lagi olahraganya, terus rutin minum obatnya. Nah, obat utamanya S inhibitor atau ARB, jadi pakai captopril atau andesatan. Terus dikombinasi sama diuretik, biasanya furosemid kalau sini pakainya furosemid atau CCB, amlodipin. Jadi captopril tambah amlodipin. Jadi kalau misalnya tensinya lebih dari 160, kita pakainya 2 obat. Kalau di bawah itu 1 obat aja cukup biasanya. Nah, terus ini hindari kombinasi S inhibitor sama ARB. Jadi kalau ada yang dokter yang ngasih captopril sama andesatan dibaliknya satu tidak berguna itu. Jadi salah satu aja mau pakai S inhibitor atau ARB gitu. Kombinasinya sama amlodipin atau furosemid gitu. Jadi bisa captopril amlodipin, captopril furosemid atau andesatan amlodipin, andesatan furosemid gitu. Gitu ya. Terus ini yang penting, nggak boleh minum obat-obatan yang nefrotoksik. Nefrotoksik itu merusak ginjal. Jadi obat-obatan pegelinu kayak itu harus dihindari dulu. Termasuk jamu-jamuan ya, kan kita nggak tahu ya isinya apa ya. Nah, ini untuk kalau misal udah jelek angka EGFR-nya supaya nggak makin jelek lagi, itu yaitu tadi hindari episode dehidrasi dan infeksi. Jadi harus cukup cairan tubuhnya. Minumnya air putih kok, jangan minum yang lain. Nggak boleh minum extra jus, mas, sari, es teh, kopi, boleh air putih, pokoknya air putih. Terus juga obat gula, obat tensi, sama obat kolesterol itu wajib. Terus jangan sampai telat obatnya. Nah, ini kapan kita rujuk ke penyakit dokter spesialis penyakit dalam yang subnefrologis. Jadi kalau udah ada EGFR yang di bawah 30, ada yang di bawah 30 kan? Kalau ada, nanti kita bikinkan rujukan ke spesialis penyakit dalam. Jadi supaya di sana nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ada? Ada atau nggak tahu? Nggak tahu ya di rumah ya. Nanti dicek ya Bu ya. Kalau ada yang di bawah 30, nanti segera ke klinik buat kita bikinkan rujukan. Terus kalau ada yang angkanya yang mikroalbuminnya ini di atas 300, itu nanti juga segera ke klinik untuk kita bikinkan rujukan. Terus progresi cepat. Jadi waktu kemarin dicek masih 90, terus dicek lagi kedua 60. Nah kok ketiga ini udah di bawah 30, itu kan berarti progresi cepat ya. Jangan-jangan ada batunya di ginjalnya, jangan-jangan ada kistanya, jangan-jangan ada penyakit autoimun, kayak gitu kan perlu dicek lebih lanjut sama dokter penyakit dalam ya. Makanya kalau ada yang kayak gitu nanti kita rujuk juga. Terus ada komplikasi berat hiperkalemia acidosis, biasanya sesek ini gejalanya, sesek menggah-menggah kayak gitu.
alhamdulillah di sini nggak ada yang sehat semua ya. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Oh ya, mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, benar-benar saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas doa-doanya dan atas kepedulian dari Kusuma Usado. Mudah-mudahan berkah barokah. Yang kedua, saya ingin menanyakan, karena tadi segala obat itu ada efeknya itu. Padahal tiap hari itu kita minum amlodipin yang 5 mg. Nah itu apakah ada efeknya? Dan kalau misalnya supaya tidak ada efek apa-apa itu bagaimana caranya? Dengan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap obat itu ada efek sampingnya. Jadi tidak ada obat yang 100% aman. Gitu. Terus kalau semisal kita butuh obat gimana? Ya mau nggak mau kita konsumsi obatnya. Karena apa? Kalau semisal kita punya hipertensi, tensi kita 160/90 misalnya, itu kan berarti tensinya kita tinggi. Terus kita udah berupaya, kita udah olahraga, kita udah jaga makan, terus kita udah istilahnya cukup minumnya ya cuma air putih tadi kayak gitu, tapi masih belum turun tensi kita. Berarti kan mau nggak mau kita kan tetap harus minum obat ya. Karena kalau semisal kita nggak minum obat, tensi kita bakal segitu-gitu terus. Kalau misalnya tensi kita segitu-gitu terus, nggak turun-turun, nanti yang kena ginjalnya. Gitu. Jadi sebenarnya obat ini itu pisau bermata dua ya. Ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Nah, efek negatifnya ini sebenarnya tidak terjadi pada semua orang. Gitu. Jadi nggak ada yang misalnya minum obat anti nyeri terus besok sakit lambung kayak itu kan jarang ya. Sebenarnya efek sampingnya itu jarang. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya ya gimana caranya kita nggak butuh obat kan gitu ya. Jadi kalau misalnya minum amlodipin 5 mg itu harus diimbangi sama yaitu kopi modifikasi lifestyle. Jadi mengurangi asupan garam, terus istirahat cukup, nggak makan makanan berlemak, olahraga, terutama olahraga ini Bu yang penting. Itu misalnya minumnya itu berapa sekali itu boleh juga? Nggak bisa, harus setiap hari. Karena soalnya tuh ada ini ya Bu ya, ada paru waktunya. Nanti obat setelah diminum itu kerjanya berapa jam. Terus habis itu dia masih ada di peredaran darah lamanya berapa jam. Nah selama dia masih di peredaran darah itu masih berefek. Tapi kalau udah hilang kan berarti nanti bakal naik lagi. Kalau tidak diimbangi sama itu tadi olahraga. Makanya gimana caranya supaya kita tidak ketergantungan sama obat. Gitu. Makanya kalau semisal nggak usah olahraga lah, ujung-ujungnya aku juga minum obat. Nah itu salah itu. Karena kalau misalnya kayak gitu, ya itu berarti jaganya obat kan mau nggak mau tetap harus minum obat biar tensinya turun kan. Nah gimana caranya supaya tanpa obat pun tensi kita bagus. Gitu. Makanya itu tadi yang penting. Olahraga seminggu 3 kali, terus meliputi 3 itu tadi. Jadi jangan hanya kardio aja, jangan hanya jogging aja, tapi juga harus ada latihan beban, latihan otot kayak gitu. Itu termasuk kardio berat Bu, itu sebenarnya beresiko. Jalan cepat boleh, atau jogging kecil-kecil itu juga boleh. Itu paling nggak 30 menit ya minimal. Nah setelah itu tetap harus ada latihan
gitu. Jadi supaya masa otot kita nggak habis. Kan kita lari itu kan pakai otot ya. Nah itu masa otot kita yang dihabiskan. Nah kalau kita nggak bangun lagi, tidak membangun si masa otot itu tadi, ya itu tadi nanti yang diserang sendinya. Jadi habis jogging kok pegel-pegel, habis jogging kok sendi lututnya sakit, nah itu karena itu gitu. Selain itu juga harus ada meningkatkan asupan protein, paling enggak ya kalau pagi itu telur rebus kayak gitu. Setiap makan jangan tahu tempe aja Bu, harus ada protein hewaninya karena yang membangun otot ya itu protein hewani, ayam, ikan, minimal banget sih telur rebus ya. Kalau pagi telur rebus 2 gitu sama nasi dikit kayak gitu, itu udah cukup buat membangun si masa otot kita biar gak mati habis. Kan banyak ya lansia-lansia yang udah sepuh tapi jalannya udah harus pakai tekan. Nah itu kan masa ototnya udah habis, itu udah ada tenaganya lagi gitu. Putihnya aja gitu. Jadi kadang memang apa ada yang nggak doyan atau yang kolesterolnya tinggi, itu yang dimakan putihnya aja. Kalau misalnya pada anak-anak kan memang masih butuh ya, anak-anak nggak apa-apa makan sama minumnya gitu. Itu masih ada lagi pertanyaan? Atau belum langsung dimawon. Sebelum sore saya tuh makan katakanlah sate kambing, kalau satenya aja itu udah bertusuk nggak apa-apa, nggak merasa gitu, bahkan ada keadaan tubuh saya rasakan itu nyaman. Tapi hari berikutnya saya makan katakanlah setiga atau kembang itu dari sate. Setelah itu untuk kepala itu saya rasa nggak terasa, bahkan pipi ini terasa kebas, bahkan ditekan di jijik itu nggak terasa. Nah, akhirnya saya saking bingungnya itu minum air hangat 2 gelas, saya tidur. Besok paginya saya kesini kontrol cek kolesterol, katanya normal. Ini penyakit apa? Azan sekalian ya. Saya menjawab pertanyaan ya Pak ya. Jadi kalau semisal dicek kolesterol terus normal itu belum tentu aman ya, karena kan kalau kita ngecek kolesterol di sini itu kan kolesterol total, bisa jadi sebenarnya LDL-nya tinggi atau LDL-nya rendah gitu, atau TG-nya biasanya kayak gitu yang tinggi TG-nya Pak. Jadi misalnya ada keluar kayak gitu ya harus dikurangin, karena kan sebenarnya daging-dagingan itu aman ya,
sate kambing itu yang bahaya kan kecapnya. Kecapnya itu kan natriumnya tinggi sekali. Kecap dikasih bumbu gitu. Nah itu yang bikin biasanya bikinnya ya gitu ya. Nah, masih ada pertanyaan lagi? Karena sudah sore juga, mari kita tutup pertemuan hari